Pemirsa, Lembaga Falakiyah dan Ruqyatul Hilal PWNU DKI Jakarta menggelar halaqah atau pengamatan hilal 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari lokasi. Selamat siang Ardan, bisa Anda sampaikan seperti apa Ruqyatul Hilal yang digelar PWNU DKI Jakarta pada hari ini? Ya, Gemma, bisa kami laporkan bahwa saat ini sejumlah persiapan pemantauan hilal ataupun Ruqyatul Hilal di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat sudah dilakukan sejak siang hari tadi, dan saat ini sejumlah alat juga sudah mulai dipasang begitu, beberapa teropong untuk melakukan pemantauan yang diperkirakan akan dilakukan pada pukul 18.05 pada sore hari nanti. Dan memang sebelum dilakukan pemantauan nantinya akan ada rapat terlebih dahulu ataupun halaqah falakiyah dari PWNU DKI Jakarta, dan saat ini untuk lebih detailnya kita akan coba tanyakan langsung kepada salah satu pengurus ketua lembaga. Izin Pak Abdul Holik, ini adalah Ketua Lembaga Falakiyah dari PWNU DKI Jakarta, Pak Abdul Holik. Pak, boleh dijelasin ini dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan menjadi salah satu titik untuk memantau hilal juga. Bagaimana persiapannya, Pak? Kami dari Lembaga Falakiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, hari ini menggelar kegiatan Ruqyatul Hilal untuk penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kami dari Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta melaksanakan Ruqyatul Hilal tidak sendiri. Kami melibatkan banyak pihak. Kami melibatkan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, kemudian Kapolres Jakarta Barat, kemudian pihak-pihak yang lain termasuk pengurus Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam Ruqyatul Hilal yang kami gelar pada kesempatan sore ini, kami menggunakan pertama menggunakan teleskop robotik yang akurasinya insya Allah lebih tepat. Jadi kami tidak perlu menggunakan mata lagi untuk mengintip karena langsung dilihat dari kamera. Ini yang akan memegang alat, silakan Ustadz Hafidh menyampaikan bagaimana kinerja cara kerja dari teleskop robotik. Baik, sedikit dijelaskan ya oleh Ustadz Hafidh sedikit. Oke, jadi teleskop yang kita gunakan ini adalah teleskop tipe robotik, yang dimana alat ini bisa kita kendalikan secara otomatis, yang pada awalnya kita setting dulu alatnya, kita pasang, lalu kita masukkan data-data berupa data bujur tempat, data lintang tempat, kemudian juga waktu, tanggal. Nah, lalu setelah kita input data-data itu, nanti bisa kita langsung bisa kita cari tujuan kita. Dan yang pertama, setelah data-data yang kita masukkan, kita itu kalibrasikan dulu ke arah matahari, ya. Jadi untuk pekalibrasian, untuk ketepatan yang mungkin nanti bisa kita alihkan nanti ke arah bulan, sebelumnya kita kalibrasikan dulu ke matahari. Baik, terima kasih Mas Abdul, Ustadz Abdul atas penjelasannya. Kita kembali lagi ke Pak Abdul Holik, Pak. Kalau untuk penentuan faktor-faktor apa saja yang bisa menentukan bahwa hilal ini terlihat dan sudah bisa menentukan hari Raya Idul Fitri, itu apa saja, Pak? Ketika nanti jam 18.05 itu tenggelamnya matahari, munculnya hilal, disitulah nanti kami akan terus memantau hilal akan terlihat atau tidak terlihat. Ada 2 faktor yang menjadi penentu hilal terlihat atau tidak. Pertama adalah dari cuaca. Kalau melihat cuaca hari ini di ufuk barat itu memang agak tertutup oleh awan putih. Semoga saja nanti di huruf ketika matahari tenggelam munculnya hilal, mudah-mudahan alam bersahabat,
langit cerah, tidak tertutup oleh awan. Yang kedua, penentu hilal itu bisa terlihat atau tidaknya adalah dari data hisab yang ada. Ru'yatul hilal yang berkualitas, ru'yatul hilal yang benar adalah ru'yatul hilal yang didukung oleh hisab. Data hisab yang kami miliki pada kesempatan sore ini masih ada di bawah ketentuan. Imkanur ru'yah, sesuatu yang bisa diru'yat itu ketika ketinggian hilal mencapai 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan hari ini data hisab yang kami miliki adalah 2 derajat masih kurang. Hampir mendekati 2 derajat dan elongasinya baru ke 6 derajat, belum sampai ke 6,4. Sehingga masih jauh dari ketentuan, yang artinya kami akan merasa kesulitan untuk bisa melihat hilal pada kesempatan sore ini. Namun demikian, apa yang diperintahkan oleh Rasul, sumu liru'yati wa aftilu liru'yati, kami tetap berikhtiar melakukan observasi di lapangan untuk melaksanakan ru'yatul hilal. Terlihat atau tidak terlihat, yang jelas kami sudah berikhtiar dan kami akan laporkan ke PBNU dan Kementerian Agama. Oke, Pak Abdul, kalau memang berarti sampai sekarang masih di bawah dari syarat dan memang masih akan dilakukan pemantauan hingga sore hari nanti, dan kita akan nantikan bersama-sama ya Pak ya, bagaimana pemantauan ini selanjutnya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Pak Abdul Holik. Ya Gema, itu tadi wawancara kami bersama dengan Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta di salah satu titik pemantauan, yakni di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Tentunya kami masih menantikan bagaimana pemantauan di sore hari nanti, apakah nanti akan berubah. Namun menurut data terkini memang masih belum memenuhi syarat yang sebesar 3 derajat dan juga sudut elongasi yang sebesar 6,4 derajat. Sementara demikian, Gemba kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News Metro TV Sidang Isbat masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.